Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Khalifatul Karimah dengan NIM 24030174041 dari kelas PM 2024. Jadi di sini kita akan memberikan teorema 7.3 yang berbunyi jika sebuah garis tegak lurus ke setiap garis dari dua garis yang berpotongan di titik potongnya, maka garis itu tegak lurus ke bidang yang memuat garis-garis tersebut. Nah, di sini itu diketahui bahwa garis L itu tegak lurus dengan garis L1 dan garis L itu juga tegak lurus dengan garis L2. Nah, di sini akan dibuktikan bahwa garis L itu tegak lurus ke bidang E. Nah, kemudian ini ada rencana nih. Tunjukkan garis L itu tegak lurus dengan sembarang garis L3 dalam bidang E yang memuat titik A. Nah, selanjutnya kita tuliskan ini. Nah, kita misalkan titik P adalah titik pada garis L. Nah, kita misalkan ini ada titik P. Nah, kemudian yang selanjutnya garis 1 itu titik pada garis L1. Ini ada garis 1. Maaf, L1 di sini. Jadi ada garis 1. Nah, kemudian yang selanjutnya dan B2 titik pada L2. Nah, L2 di sini maaf, ini L3 ya di sini. Di sini L2, jadi ini ada B2. Nah, kita misalkan P titik pada garis L, B1 titik pada garis L1, dan B2 itu titik pada garis L2. Nah, ini menurut postulat penggaris. Oh ya, ini dengan tidak satu pun sama dengan A. Karena ini kan tadi mau diberikan tunjukkan garis lurus tegak lurus dari garis L3 dalam bidang E yang memuat titik A. Nah, kemudian yang selanjutnya ini kita misalkan lagi. Nah, karena tadi sudah P, maka kita ambil misalkan ini titik pada sinar yang berlawanan dengan sinar AP. Dan dengan AP, sehingga AP itu akan sama dengan AP itu akan sama dengan AP. Nah, ini menurut teorema penandaan titik. Nah, kemudian kita misalkan di sini adalah titik B. Nah, sedemikian ini sehingga AP itu akan sama dengan AG, karena tadi kan kita akan sebarang garis L3 dalam bidang E yang memuat titik A. Nah, kemudian yang selanjutnya A adalah titik tengah garis PB. Ini menurut definisi titik tengah. Nah, kemudian
AB setengah AB, maka A adalah titik tengah dari ruas garis PQ. Nah, kemudian dalam bidang yang ditentukan oleh L dan L1 adalah dalam bidang yang ditentukan oleh L dan L1 adalah garis sumbu dari PQ. Nah, karena garis sumbu itu kan garis yang ruas garis yang membuat garis dalam bidang yang ditentukan oleh L dan L1, maka L1 itu adalah garis sumbu PQ karena akan membagi dua sama panjang dan dia tegak lurus. Ini menurut definisi garis sumbu. Nah, kemudian yang selanjutnya, karena saya tahu ini, maka B1 berjarak sama dari P dan Q. Ini menurut apa? Ini menurut teorema 7.2. Yang bagaimana teorema 7.2 kan? Teorema yang menyatakan bahwa titik itu berjarak sama terhadap sebuah bidang. Titik itu berjarak sama pada bidang. Nah, yang selanjutnya, tadi kan diketahui bahwa dalam bidang yang ditentukan oleh L dan L1 adalah garis sumbu PQ, maka yang selanjutnya adalah dalam bidang yang ditentukan oleh L dan L2 itu adalah garis sumbu dari garis PQ karena alasannya sama. Ini menurut definisi garis sumbu. Karena dia juga kan membagi dua sama panjang dan juga dia itu tegak lurus kan. Nah, kemudian karena ini sama, berarti B2 itu juga akan berjarak sama dari P dan Q. Ini juga menurut teorema 7.2, di mana ini adalah teorema titik-titik berjarak sama pada bidang. Ini berjarak sama pada bidang. Nah, kemudian selanjutnya dalam bidang yang ditentukan oleh L dan L3, maka L3 itu juga adalah garis sumbu PQ. Ini menurut definisi garis sumbu. Nah, kemudian yang selanjutnya, karena L3 itu merupakan garis sumbu dari PQ, maka tadi kan L3 ini kan L ditentukan oleh L dan L3, di mana L3 adalah garis sumbu PQ, maka garis L ini itu akan lurus dengan L3 karena garis PQ itu juga kan garis L. Ini menurut definisi ketegalurusan.
definisi garis sumbu. Mohon maaf, ini yang dalam bidang yang ditemukan oleh L dan jika adalah garis sumbu garis PT, ini bukan definisi garis sumbunya. Ini karena ini juga definisi garis sumbu, tapi dikira itu karena akibat dari langkah-langkah sebelumnya, yaitu akibat dari ini definisi garis sumbu. Ini juga karena diakibatkan oleh langkah ini, beda berjarak sama dari B dan G. Nah, kemudian selanjutnya karena tadi sudah diketahui bahwa R itu tegak lurus dengan L3, ini menurut definisi garis sumbu, maka L itu akan tegak lurus juga dengan bidang E. Ini menurut definisi ketegak lurusan. Garis ketegak lurusan garis dan bidang. Karena apa? Karena L3 itu sebarang garis pada bidang E yang melalui A selain L1 dan L2. Maka karena ini, pembuktian teorema jika sebuah garis tegak lurus ke setiap garis dari dua garis yang berpotongan di titik potongnya, maka garis itu tegak lurus ke bidang yang memuat garis-garis tersebut. Maka teorema ini terbukti benar. Oke, sekian dari kemudian teorema 7.3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.